Sobat Chemistry, kembali lagi bersama saya Mirati Nisa Khairia Lubis dengan NIM 251760003, mahasiswa S2 Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video sebagaimana dari tugas mata kuliah saya, yaitu pengelolaan laboratorium. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana dengan judul hydroflam. Sebelum kita memulai praktikum, kita kenalan dulu yuk dengan hidrokarbon. Kalian pernah tidak kepikiran kenapa bensin, gas LPG, atau lilin bisa menghasilkan nyala api? Nah, semua itu terjadi karena adanya proses reaksi pembakaran hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Contohnya yaitu metana pada gas LPG dan oktana pada bensin. Pada saat proses pembakaran hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen, sehingga terjadi reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan energi berupa panas serta cahaya. Pada saat proses pembakaran hidrokarbon, proses pembakaran tidak selalu sempurna, yang dimana pada kondisi oksigen cukup, pembakaran cenderung lebih sempurna dan menghasilkan panas lebih besar. Hal ini dinamakan pembakaran sempurna. Sedangkan jika oksigen kurang, pembakaran dapat menghasilkan asap atau jelaga. Hal ini dinamakan pembakaran tidak sempurna. Pada praktikum hydroflam kali ini, kita akan melihat proses pembakaran hidrokarbon secara sederhana. Sebelum memulai praktikum, mari kita kenali terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum sederhana hydroflam kali ini yaitu sebuah wadah berupa ember, 2 buah botol kaca bekas, sebuah tutup botol kaca bekas yang plastiknya, dan sebuah mancis atau korek api. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan yaitu gas portable, batu karbit, sabun cair atau sunlight, air, beberapa lembar tisu, dan sebuah plastik bening. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mencampurkan air dengan sabun cair atau sunlight dan diaduk hingga sampai berbusa. Kemudian masukkan cairan sabun ke dalam botol lalu diguncang hingga menghasilkan busa yang sangat banyak. Kemudian diambil tutup botol yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Kemudian ditutupkan di mulut botol kaca tersebut. Selanjutnya masukkan gas dari gas portable melalui tutup botol plastik yang telah dilubangi. Setelah gas masuk, bukalah tutup botol tersebut. Lalu hidupkan mancis dan arahkan ke arah mulut botol. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu menuangkan sabun cair atau sunlight ke dalam air. Lalu, aduk hingga menghasilkan busa yang banyak. Selanjutnya, ambillah selembar plastik bening, kemudian tutup pada mulut botol yang telah berisikan air. Kemudian, baliklah botol dengan posisi terbalik.
Lalu masukkan mulut botol ke dalam air yang berisi air sabun. Kemudian lepaslah plastik dari mulut botol secara perlahan. Masukkan beberapa bongkahan batu karbit ke dalam ember yang berisi air sabun, dan dekatkan mulut botol ke sumber gelembung gas yang terbentuk. Biarkan gelembung gas asetilin naik dan mengisi botol secara perlahan. Apabila air dalam botol sudah turun dan tergantikan oleh gas asetilin, maka hentikan saat botol sudah terisi gas sekitar 3/4 bagian, lalu diamkan sejenak. Kemudian keluarkan air yang tersisa di dalam botol seluruhnya. Kemudian ambillah selembar tisu lalu bakarlah dan arahkan api tersebut ke arah mulut botol. Pada praktikum hidroflame ini dilakukan 2 percobaan, yaitu pada percobaan pertama terjadi pembakaran sempurna karena jumlah oksigen di udara cukup untuk membakar gas secara maksimal. Gas yang digunakan adalah gas portable yang mengandung butana C4H10. Reaksi yang terjadi yaitu 2C4H10 ditambah 13O2 menghasilkan 8CO2 ditambah 10H2O ditambah energi. Artinya, karbon pada gas berubah menjadi karbon dioksida CO2, sedangkan hidrogen berubah menjadi uap air atau H2O. Energi yang dihasilkan membuat api menyala terang. Pada percobaan ini, air dan sunlight hanya berfungsi untuk menghasilkan busa agar gas dapat terperangkap di dalam botol. Busa membantu menahan gas sehingga proses pembakaran dapat diamati dengan lebih jelas. Hasil pembakaran sempurna ditandai dengan api yang bersih tanpa adanya asap hitam atau jelaga. Setelah api padam, busa keluar dari botol karena tekanan panas di dalam botol meningkat. Pada percobaan kedua, terjadi pembakaran tidak sempurna menggunakan gas asetilin C2H2 yang dihasilkan dari reaksi karbit dengan air. Reaksi pembentukan gas asetilin yaitu CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan C2H2 ditambah CaOH2. Artinya, karbit CaC2 bereaksi dengan air H2O menghasilkan gas asetilin C2H2 dan kalsium hidroksida atau kapur CaOH2. Gas asetilin yang terbentuk terlihat seperti gelembung-gelembung yang naik ke dalam botol. Semakin banyak gas yang masuk, air di dalam botol akan perlahan turun karena ruangan di dalam botol mulai terisi oleh gas asetilin. Namun, karena jumlah oksigen di dalam botol terbatas, pembakaran tidak berlangsung sempurna. Akibatnya, tidak semua karbon berubah menjadi karbon dioksida. Sebagian karbon berubah menjadi jelaga hitam.
Reaksi pembakarannya yaitu 2C2H2 ditambah 3O2 menghasilkan 4CO ditambah 2H2O ditambah 2C. Artinya, gas asetilin C2H2 bereaksi dengan oksigen O2 menghasilkan karbon monoksida CO, uap air H2O, dan karbon padat atau C. Karbon padat inilah yang menyebabkan dinding botol menjadi hitam dan muncul asap hitam saat pembakaran berlangsung. Selain itu, terdengar ledakan kecil karena gas asetilin merupakan gas yang sangat mudah terbakar dan bereaksi cepat ketika terkena api. Kesimpulan dari praktikum hidroflame adalah pembakaran dapat terjadi secara sempurna maupun tidak sempurna tergantung jumlah oksigen yang tersedia. Pembakaran sempurna menghasilkan api bersih tanpa asap, sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan asap hitam dan jelaga. Percobaan ini menunjukkan bahwa oksigen sangat mempengaruhi hasil pembakaran suatu zat. Audio Jungle.